Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ira Purnamasari, NIM 0440348888, Prodi Manajemen, UTBJJ, UT Bengkulu, Pokjar, Curup. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia kita dapat bertemu di sesi ini, yaitu membahas tentang apa itu COVID-19. Dan aku mau berterima kasih kepada tutor yang telah memberikan kesempatan kepada kami para mahasiswa dan mahasiswinya untuk bisa mempresentasikan atau memberikan pendapat tentang COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan, mulai flu hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan seperti bersin dan batuk. Virus SARS atau COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019 dan pada Juni 2021 dan telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat kaisar pertama kali infeksi COVID-19 tercatat. Virus corona masuk ke Indonesia bermula dari sebuah pesta klub dansa di Paloma Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tapi ada juga warga negara multinasional, termasuk warga negara Jepang yang menetap di Malaysia. Pun tanda-tanda orang yang terkena COVID-19 dan gejalanya tuh masing-masing memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan adapun gejala sampai gejala berat, dan itu semua harus perlu diberikan perawatan. Gejala paling umum diantaranya adalah demam, seperti batuk, kelelahan, dan adapun kehilangan rasa atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, dan ruam pada kulit atau perubahan pada warna dan jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. Gejala serius adalah seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, dan kesulitan berbicara atau bergerak atau merasa bingung dengan apa yang dikerjakannya. COVID-19 mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat, bagi kita sendiri. Adapun dampak positifnya dari COVID-19 adalah, pertama, silaturahmi antara keluarga dan kerabat bisa menjadi lebih erat. Kedua, kita tahu arti penting bahwa kebersihan itu harus diharuskan, dan kita lebih kayak menjaga lingkungan dan menjaga asupan makan kita, tentang diri kita dan lingkungan sekitar lah. Dan tuh kayak pendidikan lebih mempunyai banyak inovasi baru tentang apa itu daring dan belajar dari jauh, sehingga kita sebagai warga yang milenial menjadi lebih tahu apa itu tentang belajar tanpa bertatap muka, sehingga bisa memberikan kayak pemasukan untuk sendiri, hingga bisa mengerti tentang hal-hal tersebut dengan sendirinya tanpa ada pemberitahuan dari orang lain. Itu tetap muka, tapi masih bisa melakukan komunikasi melalui virtual. Sedangkan dampak negatif dari adanya COVID-19 yaitu di bidang kesehatan dan perekonomian. Contohnya di bidang kesehatan, rumah sakit dan pelayanan kesehatan jadi overload, banyak tenaga kerja kesehatan yang mengalami tepar masyarakat dan takut untuk melakukan check up untuk ke rumah sakit atau puskesmas. Pelayanan kesehatan menjadi terkendala, dan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 menjadi meningkat dan melanda. Adapun depresi terasa di antara sesama masyarakat, termasuk kadang tempat saya sih.
dan sektor ekonomi seperti penurunan angka kualifikasi untuk penjualan, sehingga banyak toko yang mengalami gulung tikar akibat adanya COVID-19 melanda karena tidak ada adanya interaksi antara penjual dan pembeli di sektor penjualan. Cara penyebaran virus ini dapat menyebar dari mulut hingga ke hidung saat orang yang sudah terkontaminasi COVID-19 dekat dengan kita, seperti saat dia bernyanyi, bersin, ataupun bernafas. Dan kita juga bisa terkontaminasi virus COVID-19 jika di dalam ruangan tersebut juga ada yang terkontaminasi tersebut memegang salah satu benda, sehingga kalau kita memegang satu benda maka kita juga bisa terkontaminasi karena benda tersebut bisa mengandung COVID-19. Adapun cara antisipasi biar kita terhindar dari COVID-19, pertama itu mencuci tangan dengan benar, yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun yang beralkohol, mencuci tangan dari punggung tangan hingga ke pergelangan tangan, sela-sela jari dan kuku. Kedua itu menggunakan masker. Masker itu sangat diperlukan saat kita berpergian, karena pas kita berpergian jauh atau daerah publik, terutama dalam ruangan yang tidak dapat adanya pembatasan antara orang satu dengan yang lain, maka kita bisa terkontaminasi COVID-19 karena tidak menjaga jarak. Karena COVID-19 itu ada penyebarannya bisa melalui udara. Dan selanjutnya itu menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tubuh dapat berupa berolahraga, makan makanan yang sehat dan teratur. Adapun riset menyatakan kayak berjemur bisa juga meningkatkan imun kita. Dan kemudian selanjutnya yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak 1 meter di antara yang lain. Karena itu merupakan cara kita untuk menjaga diri kita sendiri agar terhindar dari COVID-19. Dan selanjutnya itu melakukan vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menghindari COVID-19 juga. Demikian uraian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan itu perlu. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan diri kita dan untuk keluarga kita. Semangat!